Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandey Cahya Praditya dengan NIM 2517051179. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sejarah, hakikat manusia dalam Hindu, beserta dasar keyakinan dalam agama Hindu. Pertama, sejarah manusia dalam agama Hindu. Brahman atau Tuhan dikatakan menciptakan alam semesta terlebih dahulu, yang kemudian diikuti dengan terciptanya makhluk-makhluk hidup yang kemudian mengisi kehidupan di alam semesta. Di dalam sejarahnya dikisahkan, manusia pertama dalam sejarah agama Hindu adalah Swayambhu Manu atau Manu. Ajaran terkait Manu sebagai manusia pertama di dunia, asal-usul manusia yang berasal dari Manu, dan aturan kehidupan manusia termuat di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Manu Smriti. Kedua, ada hakikat manusia dalam agama Hindu. Hakikat manusia dalam Hindu menyatakan bahwasanya manusia tidak hanya terdiri dari tubuh secara fisik. Manusia dalam filsafat Hindu juga disebutkan sebagai makhluk hidup yang memiliki jiwa bersifat kekal yang disebut dengan Atman. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena manusia memiliki Tripramana yang terdiri dari Bayu, Sabda, dan Indra, dan tubuh manusia sendiri terdiri dari Stula Sarira, di mana bagian-bagiannya adalah Stula Sarira, Suksma Sarira, dan Antakarana Sarira. Selanjutnya ada Pancasrada sebagai landasan kehidupan manusia. Pancasrada terdiri dari dua kata yaitu panca yang berarti lima dan srada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu yang dijadikan landasan filsafat umat Hindu dalam upaya mencapai kebahagiaan rohani. Pancasrada terdiri dari 5 bagian yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan juga Moksa. Bagian pertama dari Pancasrada adalah Brahman. Brahman adalah keyakinan atau kepercayaan tentang keberadaan dari eksistensi tertinggi dalam umat Hindu. Brahman dalam Pancasrada menerangkan bahwa hanya ada satu eksistensi tertinggi dalam kepercayaan Hindu, yaitu Brahman atau Sang Hyang Widiwasa sebagai Tuhan dalam ajaran agama Hindu. Kedua ada Atman. Atman merupakan percikan kecil dari Brahman. Atman dipercayai menjiwai seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Atman bersifat kekal, tidak akan ikut mati atau meninggal dengan jiwa manusia yang dijiwai. Atman berasal dari Brahman dan kemudian akan kembali kepada Brahman sebagai sang penciptanya. Selanjutnya ada Karma Pala. Karma Pala adalah ajaran yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan mendapatkan akibat sesuai perbuatan yang diperbuat. Jika seorang manusia berbuat baik, maka manusia itu akan mendapat ganjaran yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, jika manusia berbuat buruk dan bertentangan dengan ajaran Dharma, maka manusia tersebut akan dapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia perbuat. Karma pala sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sancita karma pala, yaitu hasil dari perbuatan yang dinikmati atau dirasakan di masa sekarang. Kedua ada prarabdha, hasil dari perbuatan sekarang yang hasilnya juga dinikmati di kehidupan sekarang. Dan terakhir ada kriya mana, di mana merupakan hasil dari perbuatan di masa sekarang yang akan dirasakan di kehidupan yang mendatang. Selanjutnya ada Punarbawa. Punarbawa adalah kepercayaan akan kelahiran kembali atau reinkarnasi dalam agama Hindu. Punarbawa terjadi karena Atman dari manusia masih terikat dengan karma atau sifat-sifat keduniawian. Jika manusia pada masa hidupnya belum selesai melunasi karmanya atau karma dari manusia belum sepenuhnya selesai diterima, maka manusia akan mengalami kelahiran kembali ataupun reinkarnasi. Selanjutnya moksa. Moksa merupakan tujuan akhir dan merupakan sebuah tujuan tertinggi di dalam kepercayaan agama Hindu.
Moksa menjadi dasar mengapa manusia harus selalu berbuat baik atau dharma dan membuat manusia harus patuh untuk tetap berada di jalur kebenaran. Dalam moksa kita percaya bahwa Atman akan kembali dengan menyatu dengan Brahman. Di sini juga Atman terlepas sepenuhnya dari karma dan segala keterikatan duniawi lainnya. Selanjutnya, bagaimana pandangan akan suatu peristiwa atau fenomena seperti COVID-19 di dalam ajaran agama Hindu. Pada akhir tahun 2019 sebelumnya, dunia sangat digemparkan dengan temuan suatu virus menular yang bisa merambat dengan cepat, dinamakan COVID-19 ataupun Corona. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, sebelum akhirnya merambat ke seluruh dunia dan membuat dunia benar-benar kacau pada waktu itu. Jika ditinjau dari pandangan agama Hindu, fenomena seperti COVID-19 bukan hanya diibaratkan sebagai sebuah virus yang menyerang dan menelan korban dunia. COVID-19 adalah suatu fenomena yang bisa kita jadikan pelajaran sekaligus peristiwa yang bisa kita gunakan sebagai hal yang membuka pandangan kita agar kita lebih peduli terhadap lingkungan alam, lingkungan sosial sebagai masyarakat, dan sebagai fenomena yang membuat kita harus lebih dekat atau lebih percaya dengan eksistensi atau kekuatan Tuhan. Dan ini adalah cara menghadapi COVID-19 atau peristiwa seperti COVID-19 melalui usada yang berkaitan dengan sastra Hindu. Dalam konteks sastra Hindu, ilmu kesehatan banyak dibahas dalam kitab Ayurveda yang merupakan bagian dari Atharva Veda. Menurut Ayurveda, kesehatan akan tercapai ketika terjadi keseimbangan antara tubuh, pikiran, jiwa, dan juga lingkungan. Ayurveda merupakan ajaran yang lebih menekankan pencegahan daripada pengobatan. Ayurveda mengajarkan bahwa kesehatan berkaitan dengan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, praktik spiritual seperti doa, meditasi, dan pengendalian diri dipandang sebagai hal yang dapat membantu menjaga keseimbangan batin dan juga kesehatan tubuh. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam menjalani kehidupan, manusia dibekali suatu ajaran yang digunakan sebagai pedoman menjalani kehidupan. Ajaran tersebut dikenal dengan nama Pancasrada. Manusia dalam kehidupan di Mercapada atau di kehidupan di dunia seringkali menemukan peristiwa-peristiwa rumit yang harus dilalui. COVID-19 adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi manusia di era modern. COVID-19 sejatinya bukanlah sekedar penyakit biasa. Ini merupakan cara dari Tuhan untuk memperingatkan semua umat manusia di dunia akan kebesarannya. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih.